NIM 1861298. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar ruang lingkup dan sejarah manajemen strategi. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen strategi. Menurut Peirce and Robinson pada tahun 1997 dikatakan bahwa manajemen strategi adalah kumpulan dan tindakan menghasilkan formulasi, implementasi, rencana-rencana yang dirancang untuk mencapai sasaran-sasaran organisasi. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang karakteristik manajemen strategi. Ada 6 ya. Yang pertama, berorientasi masa depan. Yang kedua, berhubungan dengan unit bisnis yang kompleks. Yang ketiga, berhubungan dengan kejelasan tugas sangat tinggi seiring perubahan yang terjadi. Yang keempat, batas-batas tugas tidak jelas. Yang kelima, proses yang dijalankan tidak terpisah dari aktivitas manajerial lainnya. Nah, yang terakhir adalah ada target waktu yang jelas. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat manajemen strategi. Di sini ada 3. Yang pertama, pemahaman yang lebih jelas atas visi dan misi serta tujuan strategi perusahaan tersebut. Yang kedua, fokus yang lebih tajam terhadap apa yang secara strategis memang penting. Yang ketiga, pemahaman yang lebih baik terhadap perubahan lingkungan perusahaan yang lebih cepat. Akan memberitahukan dimensi manajemen strategi itu dibagi menjadi 5. Yang pertama, dimensi waktu dan orientasi masa depan. Yang kedua, dimensi internal dan eksternal. Yang ketiga, dimensi pendayagunaan sumber-sumber. Yang keempat, keikutsertaan manajemen puncak. Yang kelima nih, yang terakhir, dimensi multibidang. Ruang lingkup manajemen strategi yaitu dibagi menjadi 2. Pastinya eksternal dan internal. Yang pertama eksternal dulu ya. Itu terdiri dari lingkungan umum meliputi ekonomi, politik, hukum, sosial, kultural, atau budaya ya, teknologi, dimensi internasional seperti globalisasi dan pemahaman ekonomi dan kondisi lingkungan alam. Lingkungan khusus meliputi pemilik, pelanggan, klien, pemasok, pesaing, supplier tenaga kerja, badan pemerintah, lembaga keuangan, media, dan serikat pekerja. Lingkungan dalam internal terdiri dari manusia, finansial, fisik, sistem dan teknologi, sistem nilai dan budaya organisasi. Terakhir, saya akan menjelaskan tentang sejarah dan perkembangan manajemen strategi. Pertama kalinya, manajemen strategi dikembangkan dalam kalangan militer Indonesia pada awal dasawarsa 70-an guna mewujudkan suatu tatanan kekuatan nasional yang berupa melindungi keutuhan teritori serta kedaulatan bangsa dan negara. Tatanan tersebut hingga saat ini dikenal sebagai sistem manajemen sumber daya pertahanan dan keamanan dengan sistem perencanaan strategi pertahanan keamanan negara sebagai mewujudkan rencana tindakan dan kegiatan mendasar dalam pola implementasi. Nah, sekian penjelasan dari saya.